Yang kelima, kalau kita tahu Quran, sunnah, kita paham, kita membenarkan, kita meyakini, maka setelah itu inqiyad, tunduk patuh, taslim, mentaati Allah, mentaati Rasulnya, tunduk patuh. Antum catat nih, poin-poin ini semua catat. Kau dengarkan aja kurang manfaat, masuk kuping kanan keluar kuping kiri, catat, tulis. Yang disuruh oleh Nabi, qayyidul ilma bil kitab, ikat ilmu itu dengan tulisan, kata Nabi SAW. Ikat ilmu dengan tulisan. Tidak hanya dengarkan aja, tulis, catat. Setiap antum ngaji, ingat tuh, setiap ngaji bawa Qur'annya, bawa mushafnya, bawa kitab yang dikaji, kemudian bawa buku catatan, bawa bolpen, catat. Itu kalau ngaji seperti itu, baik yang laki maupun perempuan. Bukan bawa makanan, bukan bawa yang lain, bawa Qur'annya, mushafnya, bawa buku yang dikaji, bawa catatan, bawa bolpen, catat, supaya antum pulang manfaat, dapat ilmu. Yang kelima, inqiyad, tunduk patuh, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Antum catat ayat-ayatnya. Dalam surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai yang beriman, taat pada Allah, taat pada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Kemudian di ayat 80-nya, may yuti'ir rasul faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Barang siapa yang taat kepada Rasul, berarti dia taat kepada Allah, dan kami enggak utus engkau sebagai penjaga atas mereka. Ayat 65-nya. Ayat 65 di dalam surah yang sama, surah An-Nisa. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu, mereka tidak dikatakan beriman sampai mereka menjadikan engkau Muhammad SAW sebagai hakim di antara mereka, dan apa yang engkau putuskan mereka jadikan hakim dari apa yang mereka putuskan dan mereka. Kemudian mereka enggak dapat dalam hati mereka rasa haraj, rasa sempit dari apa yang engkau putuskan, dan mereka tunduk dan tunduknya. Artinya Allah menyebutkan di sini, "Fala rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara." Tidak mereka beriman sampai mereka jadikan engkau sebagai hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan dan mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian mereka tidak mendapatkan rasa haraj, sempit, atau enggak senang dengan apa yang kau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk dengan tunduknya. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah An-Nur, surah 24 ayat 51 dan ayat 52. Jadi Allah menyebutkan tentang sifat orang yang beriman itu dan juga sikapnya mereka ketika dibawakan dalil dari Quran Sunnah, bagaimana sikap mereka. Allah berfirman dalam surah An-Nur surah 24 ayat 51 52. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya perkataan orang beriman apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk dihukumi di antara mereka, mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang sukses. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan dia takut kepada Allah dan dia bertakwa kepadanya, kepada Allah, mereka itu orang-orang yang sukses. Jadi untuk sukses, untuk menang, untuk bahagia dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka begitu sampai kita dalil, wajib kita sami'na wa ata'na, bukan menolak. Laksanakan apa yang Allah dan Rasulnya putuskan. Laki-laki mukmin, laki dan perempuan mukminah, kalau sudah datang keterangan dari Rasulullah, wajib dia untuk melaksanakannya. Antum lihat surah Al-Ahzab, Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasul amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak patut bagi mukmin laki-laki dan tidak patut bagi mukmin perempuan apabila Allah dan Rasulnya sudah putuskan satu perkara, tidak patut bagi mereka untuk pilih-pilih dari urusan mereka. Dan barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata.
Jadi Allah menyebutkan nggak patut bagi mukmin laki-laki, mukmin perempuan, kalau Allah sudah putuskan satu perkara, nggak boleh bagi mereka pilih-pilih lagi. Sami'na wa ata'na. Maka mereka akan bahagia dengan itu. Tapi ketika mereka tolak, mereka pilih-pilih, Allah mengatakan faqad dhalla dhalalan mubina. Mereka sesat dengan kesesatan yang nyata. Makanya ketika datang dalil, jangan sombong, jangan angku. Sombong itu menolak kebenaran, kata Nabi. Al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Orang yang sombong, kata Nabi SAW, menolak kebenaran dan melecehkan manusia. Ketika disampaikan dalil Quran Sunnah, sami'na wa ata'na, dengarkan. Kan banyak orang yang menolak, bahkan sombong kadang-kadang. Sudah masalah ini nanti aja kalau kita ketemu di sorga. Apa yakin dia masuk sorga? Kan harus menempuh jalannya untuk masuk sorga. Jalannya apa? Dengan dalil dari Quran dan Sunnah, mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW dengan penjelasan beliau dan juga penjelasan dan pemahaman para sahabat. Kita ikuti kalau kita ingin selamat. Bukan menurut pendapat saya begini. Saya ini siapa? Antum siapa? Antum Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Jadi nggak boleh sombong. Dibawakan dalil, terima sami'na wa ata'na. Kan banyak orang, ya, dari tokoh-tokoh agama, kiai-kiai, ustadz, dibawakan dalil, dilecehkan dalilnya. Bahkan ditolak. Ini dalil, antum dengarkan dulu. Antum baca tafsirnya. Syarah hadis antum baca syarah hadisnya. Jangan antum tolak. Ini kesombongan. Ketika sombong, sesat. Ini perintah Nabi, jalankan Nabi. Jangan ditolak. Jangan kemudian memaksakan dengan ra'yu, dengan pendapat. Karena Allah menyebutkan ketika ada perbedaan pendapat, disuruh kembalikan kemana? Quran Sunnah. Di surah yang tadi, surah 4 ayat 59. An-Nisa 59 yang tadi. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jika kamu berselisih tentang suatu perkara dalam agama ini, kembalikan kepada Allah. Kembalikan kemana? Quran. Kembalikan kepada Rasul. Kembalikan kemana? Kepada Sunnah. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian yang paling baik dan sebaik-baik akibatnya. Jadi ini bukan dalil begitu. Bukan menurut pendapat saya, ya kita masing-masing aja. Masing-masing kita agama Islam. Ikuti dalil Quran Sunnah. Nggak bisa menurut pendapat saya begini, pendapat ini nggak bisa. Cocokkan dengan Quran Sunnah supaya kita selamat. Ini dalam kita beragama, dalam rangka kita mensyukuri nikmat Allah dengan Islam ini supaya kita nggak sesat. Jelas?